Hai, selamat datang di video ini. Di sini kita akan membahas mengenai multimedia pembelajaran. Simak videonya baik-baik ya. Nah, yang menjadi pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian multimedia pembelajaran. Tentu kita sudah sering mendengar istilah multimedia pembelajaran. Tapi, apa sih multimedia pembelajaran itu? Multimedia didefinisikan sebagai alat bantu penyampai pesan yang menggabungkan dua elemen atau lebih media, meliputi teks, gambar, grafik, foto, suara, film, dan animasi secara terintegrasi. Lalu pembelajaran diartikan sebagai sebuah proses menciptakan lingkungan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi, jika disimpulkan, multimedia pembelajaran adalah pengaplikasian multimedia dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk menyalurkan pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar siswa. Multimedia pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sistem komunikasi interaktif berbasis komputer dalam suatu penyajian secara terintegrasi. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah multimedia pembelajaran. Sejarah multimedia pembelajaran dimulai di tahun 1960. Pada saat itu, komputer telah menghasilkan teks, suara, dan grafik yang walaupun masih sangat sederhana, namun sudah bisa digunakan dalam media pendidikan. Pada tahun 1966, Donald Bitzer mengembangkan pembelajaran berbasis komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign. Kemudian uji coba pembelajaran berbasis komputer pertama kali dilakukan pada tahun 1976. Sejak saat itulah pembelajaran berbasis komputer mulai dipublikasikan dan digunakan di sekolah-sekolah umum sebagai media pembelajaran berbasis komputer. Lahirnya multimedia yang digunakan dalam pendidikan merupakan salah satu bagian perkembangan dari pembelajaran berbasis komputer. Pada tahun 1990, komputer berbasis multimedia interaktif mulai berkembang. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, munculnya multimedia dan teknologi komunikasi telah menerobos hampir ke setiap aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah pendidikan. Multimedia interaktif yang awalnya dipandang sebagai pilihan teknologi dalam konteks pendidikan, saat ini telah berubah menjadi suatu kebutuhan dalam pendidikan. Banyak lembaga pendidikan yang menginvestasikan waktu, usaha, dan uang mereka ke dalam penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi multimedia di lembaga pendidikan dipandang perlu agar pendidikan tetap relevan dengan abad ke-21. Pembahasan kita yang ketiga yaitu karakteristik multimedia pembelajaran. Nah, ada 3 karakteristik dari multimedia pembelajaran. Yang pertama yaitu memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua yaitu bersifat interaktif, artinya multimedia pembelajaran harus memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Dan yang terakhir yaitu bersifat mandiri, artinya multimedia pembelajaran harus memberi kemudahan dan kelengkapan isi yang sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Nah, sekarang kita telah masuk pada pembahasan yang keempat yaitu fungsi multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran sebaiknya memenuhi beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepat dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri.
Dan yang ketiga yaitu memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang jelas dan terkendali. Pembahasan kita yang kelima yaitu format multimedia pembelajaran. Format sajian multimedia pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama yaitu tutorial. Format sajian ini merupakan multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi yang berisi suatu konsep disajikan dengan teks, grafik, atau gambar baik secara diam atau bergerak. Yang kedua yaitu drill and practice. Format ini dimaksudkan untuk melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu keterampilan atau memperkuat penguasaan suatu konsep. Yang ketiga yaitu simulasi. Multimedia pembelajaran dengan format ini mencoba menyamai proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Pada dasarnya, format ini mencoba untuk memberikan pengalaman masalah dunia nyata yang biasanya berhubungan dengan suatu resiko. Yang keempat yaitu percobaan atau eksperimen. Format ini menyediakan serangkaian peralatan dan bahan. Kemudian, pengguna bisa melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk, dan kemudian mengembangkan eksperimen-eksperimen lain berdasarkan petunjuk tersebut. Diharapkan pada akhirnya pengguna dapat menjelaskan suatu konsep atau fenomena tertentu berdasarkan eksperimen yang mereka lakukan. Yang kelima yaitu permainan. Dalam format permainan, bentuk permainan yang disajikan di sini tetap mengacu pada proses pembelajaran, dan dengan program multimedia berformat ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Hal keenam yang akan kita bahas yaitu mengenai syarat multimedia pembelajaran. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam multimedia yang baik adalah: yang pertama, pengoperasian yang mudah dan familiar. Yang kedua, mudah untuk diinstal ke komputer yang akan digunakan. Yang ketiga, media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Keempat, sistem pembelajaran yang mandiri. Dan yang terakhir adalah sedapat mungkin dengan biaya yang ringan dan terjangkau. Pembahasan kita yang ketujuh yaitu komponen multimedia pembelajaran. Ada 6 komponen dari multimedia pembelajaran. Yang pertama, suara atau audio. Dari segi multimedia, audio didefinisikan sebagai suara dalam bentuk digital seperti musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar. Suara merupakan media yang ampuh untuk menyajikan informasi karena pengguna dapat mendengar suara suatu kata dengan tepat. Yang kedua yaitu gambar. Pada dasarnya, sebuah format gambar dapat dipresentasikan ke dalam 2 tipe, yaitu bitmap dan vektor. Perbedaan dari kedua format ini adalah file bitmap berisikan informasi warna RGB dalam setiap pikselnya, sedangkan pada vektor tidak berisikan informasi RGB. Yang ketiga, animasi. Animasi merupakan perubahan gambar satu ke gambar berikutnya sehingga dapat membentuk suatu gerakan tertentu. Animasi menunjukkan sebuah seni dari gambar grafik yang menirukan gerakan dan juga berisikan penyamaan suara. Yang keempat yaitu video. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, video didefinisikan sebagai sebuah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Penggunaan media video dalam program multimedia pembelajaran dapat melalui berbagai macam model. Misalnya, menggunakan video dalam bentuk video digital, video streaming, ataupun video conference. Yang kelima yaitu teks. Teks didefinisikan sebagai kombinasi huruf yang membentuk suatu kata atau kalimat yang menerangkan atau menjelaskan suatu topik. Teks dapat membantu melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh user
yang tidak dapat disampaikan hanya dengan menggunakan tampilan-tampilan gambar yang menarik. Yang keenam, yaitu grafik. Grafik adalah medium berbasis visual. Grafik dapat digunakan sebagai petunjuk, demonstrasi, keterangan, dan lain sebagainya. Melalui penggunaan grafik, penyampaian informasi menjadi lebih menarik dan mampu memberikan penguatan terhadap informasi yang penting. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu solusi dan saran. Solusi dan saran yang bisa saya berikan kepada teman-teman pengguna multimedia pembelajaran adalah: pertama, buatlah multimedia pembelajaran dengan interaktif agar lebih efektif, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, penggunaan multimedia pembelajaran harus lebih sering dilakukan karena dapat mempermudah memahami materi yang disampaikan serta dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, buatlah multimedia pembelajaran sekreatif mungkin. All for you, only truth to what I do.